Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wayahkir, seperti biasa ketemu lagi dengan Momita di podcastnya Rumah Sakit Dustira atau RAP Podcast. Hari ini adalah edisi spesialnya podcast Rumah Sakit Dustira karena kami menghadirkan tamu yang luar biasa, sosok yang sungguh bersahaja dan berwibawa di Kodam 3 Siliwangi, yaitu Bapak Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Mohon izin Bapak Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo. Mohon izin Bapak, selamat datang. Tapi mohon izin saya ingin menyambut dengan pantun. Iya. Boleh? Ya. Boleh ya guys. Saya nggak punya pantun ini. Ya. Masak pakai arang supaya lebih wangi. Gula merah dari air nira. Selamat datang Bapak Pangdam 3 Siliwangi di podcastnya Rumah Sakit Dustira. Ya. Sudah berpikir panjang-panjang supaya bisa melantunkan pantun di depan Bapak Panglima. Baik, mohon izin Bapak Panglima, kami mohon perkenalan dari Bapak kepada warga Dustira karena podcast ini adalah salah satu media dari rumah sakit kami untuk lebih mengenalkan pelayanan-pelayanan dan juga edukasi-edukasi kepada masyarakat. Mohon izin Bapak, kami persilakan mungkin dari kapan Bapak menjadi anggota TNI gitu. Terima kasih Mbak. Kenalkan saya, tadi udah dikenalin kan. Siap. Jabatannya ya. Siap. Mungkin dalamnya lebih ke keluarga. Siap. Yang pertama memang nama saya nggak berubah nih dari dulu, Kunto Arief Wibowo. Kemudian istri saya orang Malang. Siap. Kemudian saya punya anak 3. Siap. Anak yang pertama alhamdulillah sudah berkeluarga, udah ikut suaminya di tentara juga nih. Siap, alhamdulillah. Menjadi penerus Bapak. Insya Allah. Siap, insya Allah. Yang kedua juga baru lulus kemarin jadi tentara laki-laki, yang ketiga perempuan masih kuliah. Siap. Terus saya lulus tahun 92. Kemudian sampai sekarang dikasih rezeki masih bisa sampai hari ini, dikasih umur panjang. Siap. Kemudian juga ya tentunya sama seperti teman-teman yang ada sekarang di rumah sakitnya ya. Siap. Penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan pertanyaan. Kan itu kalau tentara ya. Siap. Karena selalu dibawa ke nuansa preventif terus kita ini. Siap. Seperti itu Mbak, kira-kira. Siap.
Tapi dari yang saya sering ya sedikit mengintip begitu izin dari podcast-podcast yang lain yang bersama dengan Bapak Panglima, intinya kalau TNI itu adalah solusi eksekusi gitu, tidak terlalu banyak diskusi, intinya begitu ya Bapak Izin. Siap. Jadi mohon izin dengan dari tahun 1992 Bapak mengabdi di TNI, mungkin bisa berbagi dengan kami di sini pengalaman bertugas sudah sampai di mana saja, mungkin ada pengalaman yang paling berkesan untuk dibagi kepada halayak Rumah Sakit Destira. Terima kasih nih. Tadi kita udah ambil sekiranya 10 menit lah kita tentang pengalaman. Tapi kalau pengalaman dinas kita masih melaksanakan aktif dulu. Saya pertama dinas kebetulan di divisi 2 Kostrat. Dari 2 sampai saya terakhir di pangkat kapten mayor di Bata Jajar divisi 2. Kemudian saya pindah ke Jawa Barat jadi Datsapdik. Kemudian kembali lagi ke Kostrat sebagai Danbrik. Kemudian saya pindah ke Akmil, kemudian pindah lagi ke Asep Kodam 9, terus pindah ke Palembang, kemudian ke Puslapur, Suraja, kemudian di Korem Padang. Nah, baru saya masuk ke Asdam 3, kemudian pindah ke divisi 3 Kostrat, kemudian balik ke sini deh. Itu pengalaman dinas ya. Pengalaman tugas saya rasa sama semua dengan perwira pada angkatan saya, ngalamin semua yang wilayah Timur, kemudian Papua, kemudian Aceh, kedua kali di sana, kemudian dapat kebagian tugas konflik. Jadi banyak sekali pengalaman di pasukan karena Bapak memang Kostrat gitu, komando bener-bener yang pasukan banget, berjiwa kesatria sekali Bapak izin, sampai ke daerah-daerah konflik. Siap, sebagai pelaksana siap. Sampai sekarang juga kita sebagai pelaksana Bapak izin. Namun luar biasa pengalamannya, dan mungkin di antara sekian waktu pengalaman di daerah konflik, ada pengalaman terkait dengan kesehatan karena kebetulan kita sekarang di rumah sakit kan di Destira izin. Mungkin bisa berbagi dengan kami. Wah, kalau masalah kesehatan tadi sudah bilang, kesehatan tuh nggak bisa ditinggalin Mbak. Siap. Dari mulai belum berangkat sampai selama kita di sana sampai kita selesai, kita perlu ada recovery ya. Kalau sebelumnya kalau kita nggak sehat ya nggak berangkat. Kalau kita di sana daerah operasi nggak sehat, kita juga nggak bisa melaksanakan tugas. Kalau kita selesainya nggak di recovery, kita ada psikis yang menurut saya karena suka hilang di kita itu apa? Respect itu kita hilang. Kenapa? Udah saking rasa takutnya, udah hilang tuh. Sampai akhirnya sama orang kadang juga nggak punya feeling apa-apa. Kadang kita udah taunya kayak orang bengong aja kan gitu ya. Tapi mungkin karena ini juga perlu gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau pengalaman yang paling menarik buat saya belum ada penanganannya itu pada saat anggota itu stres. Kemudian dia menembak-nembakkan senjatanya, kebetulan dia di rumah sakit. Kemudian kita juga harus menangani anggota seperti itu juga pengalaman yang bagus buat saya dan paling berkesan di antara tugas yang lain karena nggak ada pelajarannya tuh. Siap, jelas tidak ada. Bahkan di kedokteran, keperawatan sekalipun tidak ada. Bagaimana nangin anggota, dia ngelihat kita juga orang yang dianggap ketakutan. Di sisi lain dia bawa senjata, kemudian dia juga kondisi psikisnya nih sangat terganggu. Jadi penanganan yang seperti ini yang menurut saya yang agak sedikit harus diekstra dalam pemulihan recovery-nya prajurit Mbak. Saya pun juga pada saat itu mungkin udah hilang rasa takut saya, yang penting ini karena anggota saya ataupun saya kena, yang penting saya lepaskan dulu senjata itu gitu. Jadi emang ini psikis bicaranya ya, kejiwaan, karena nggak ada nih ngadepin taktik anggota seperti itu gitu. Jadi benar-benar di lapangan itu bukan hanya strategi perangnya saja yang paling berat. Ternyata yang di dalamnya karena mengkondisikan anggota supaya tetap moralnya kuat, psikisnya juga tetap hebat, kuat menghadapi berbagai tekanan. Bapak izin menjadi bagian dari tugas komandan pada saat itu. Siap. Luar biasa izin pengalamannya sudah dibagi dengan kami. Terima kasih. Dan selanjutnya izin karena ini di rumah sakit dan Bapak juga pernah menjadi Kasdam 3, betul izin.
Jadi kan pasti sudah terpantau dong sebelumnya. Dustira itu seperti apa? Apakah Bapak pernah sebelumnya mendapatkan pelayanan kesehatan, apa mungkin berobat atau hanya sekedar Rikes atau MCU seperti itu? Dustira berangkat dari tempatnya prajurit. Dari kita mulai dididik, kemudian mau sekolah, sampai akhirnya kita juga pernah dirawat di sini saya. Kan itu ya. Sampai akhirnya kita juga harus membangun Dustira. Jadi kalau ditanya tadi pengalaman dengan Dustira atau mungkin dan sebagainya sebagai Tasdam, saya pada saat itu sini dulu pertama yang saya lihat. Bagaimana manajemennya, bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana peningkatan sumber daya manusia, dokter dan perawatnya, sampai sarana prasarananya. Sampai hari ini kebangun, saya diundang ke sini untuk meresmikan. Tentunya satu hal yang luar biasa ya, saya satu kehormatan nih. Yang saya usil mungkin dianggap orang seperti itu. Intinya tadi kembali dengan latar belakang saya seperti itu, bahwa rumah sakit itu terus saya Dustira di sini idola lah, jadi prajurit gitu. Jadi buat prajurit itu idola karena dia yakin bahwa saya hope-nya dapat apa, saya dapat pelayanan, juga saya pengen sembuh gitu. Nah kadang berharap dari rumah sakit itu apanya dulu. Nah ini yang saya sebagai orang yang pernah jadi korban rumah sakit itu yakin akan penanganannya dengan sakit saya seperti ini. Kedua, kita berharap banyak pertanyaan yang membuat kita juga jadi menghilangkan konsentrasi rasa sakit itu. Nah itu kadang kita berharap dari suster-suster, perawat, kadang satpam itu kadang juga bagian daripada penyembuhannya. Bagian dari pelayanan kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita yakin bahwa alat yang di sini modern lah berharapnya. Tapi ya itu saya merasa sebagai orang sakit nih sekarang saya ngomong. Nah, yang ketiga memang tentunya rasa terima kasih pasien kepada rumah sakit itu sebetulnya tidak pernah terungkapkan. Ya, saya prajurit mengucapkan rasa terima kasihnya itu dengan kita keluar itu sebetulnya ucapan itu tidak pernah terungkap, tapi rasa percaya yang ditimbulkan. Yang kedua, yakin akan penanganannya. Yang ketiga, tadi bahasa puncaknya, udah kesini aja deh rumah sakit ini, sana bagus kok. Ini juga jadi nilai market ya. Karena saya ngalamin posisi itu juga harus jadi jaminan orang, apalagi saya kebetulan dalam posisi sekarang ini. Mulut saya mungkin sebagai marketingnya Dustira. Benar sekali, Izin. Jadi sebuah kehormatan bagi kami untuk Bapak bisa duduk bersama kami di sini. Kebanggaan untuk saya, Izin, untuk bisa mewawancari Bapak secara langsung, kemudian menjadikan Bapak sebagai agen marketingnya Rumah Sakit Dustira. Mungkin juga bisa mewakili teman-teman perawat, dokter juga yang segala macamnya juga sama. Saya rasa saya dengan perawat yang lain saya rasa sama, hanya bidangnya yang beda. Tapi saya sebagai user pengguna berharap betul tadi saya bilang dengan rumah sakit ini juga jasa kesehatan ini udah deh, tentara kalau mau kaya apa hebatnya kalau sudah sakit sore nih udah nggak bisa apa-ngapain. Dan tentara begitu sakit langsung dia drop paling bawah rasanya. Sudah malu, satu, dua kayak nggak bisa berbuat apa-apa ke orang banyak. Ketiga, kita nih kayak ya barang yang sudah habis terpakai gitu. Nah, jadi selain fisik pada akhirnya kemudian jadi down juga, Izin, karena begitu itu seolah tidak mampu melakukan apapun. Ada bisa lah jadi kita udah pusingnya minta ampun. Walaupun itu hal yang biasa katanya, tapi ya buat kita nggak bisa karena terhambat semuanya. Izin Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan peresmian. Terima kasih sudah meresmikan fasilitas kami yang ada yang memang baru, kemudian ada juga yang memang perbaikan guna memenuhi regulasi bahwa harus kelas rawat inap standar. Dari tadi pada saat peninjauan mungkin ada kesan-kesan dan berikutnya ada pesan khusus untuk kami juga yang ada di sini. Saya sebagai pembina melihat proses peningkatan ada. Modernisasi proses berjalan. Jadi tataran dalam pengamatan fungsi pengawas saya tentunya yang saya lihat kan itunya, baik modernisasi alatnya juga mungkin orangnya dan sarana prasarananya seperti itu. Karena saya ikut bertanggung jawab terhadap
organisasi rumah sakit. Kemudian juga kesehatan dokternya, saya pernah kehilangan dokter waktu saya danrem soalnya zamannya COVID. Saya bilang, Mbak, sampean cuma 1 orang, tolong dijaga kesehatannya sampean. Dokter itu pegangannya orang. Nggak terlalu lama diminta sama Jakarta untuk di Wisma Atlet. Saya sudah desperate itu, Mbak. Saya udah melihat Mbak itu sudah seperti orang yang akan hilang gitu ya. Kok dilalah, hilang bener, meninggal dia. Nah, kadang kita suka lupa. Kita waktu zaman ngatasi bencana alam di Aceh. Kemudian kita juga ngalamin tugas operasi, kita ngalamin tugas bencana alam, kita ngatasi konflik sosial. Saya semenjak punya pengalaman itulah yang saya utamakan adalah petugasnya dulu. Saya harus menyiapkan tugas prajurit saya dalam bidang kesehatan harus siap 2 kali. Jadi karena kita suka lupa nolong orang. Jadi kita sendiri suka nggak tidak aware sama diri sendiri. Itu dia. Jadi kadang satu hal yang dalam terkelola dalam manajemen ini yang kadang saya harapkan kepada Karumpit, kadang kepada Tates, tolonglah perhatikan anggota dulu. Setelah dia bisa diperhatikan, maka dia akan bisa memperhatikan orang lain. Itu kalau kita sibuk memperhatikan orang lain, di kitanya sendiri yang tidak kita perhatikan, ya bohong lah bisa nolong orang. Kan itu ya. Nah, itu dia. Jadi memang judulnya dokter juga bisa sakit juga kok. Sebenarnya sesuai dengan standar ya, prosedur juga memang kita mengamankan kayak untuk menolong orang itu harus aware sama diri sendiri, mengamankan lingkungan juga. Karena kita ini tentara, kadang rasa pengabdian kita tinggi, kadang kita suka ngabaikan kita sendiri. Overconfidence terhadap kemampuan kesehatan. Terus ada balance ikut awasi. Jadi secara tidak langsung Bapak Panglima memberikan saran kepada kita petugas kesehatan untuk aware pada diri sendiri juga. Jadi bukan hanya ingin menolong dan menolong, tetapi ke diri sendiri juga perhatikan kesehatannya. How to solve? Artinya who's the first, who's the serve. Kalau kita mau melayani, siapa yang melayani? Itunya dulu lah kalau saya. Karena kita suka muluk-muluk pelayanan bagus ini artinya di dalamnya bagus kan gitu ya. Tapi mohon izin Bapak, secara global mungkin Bapak pada saat ke lapangan, karena saya lihat hobi Bapak menolong orang ya sebenarnya dengan touring kegiatan sosial sebenarnya yang Bapak kerjakan itu. Barangkali ada selentingan tentang Dustira begitu, jadi bagaimanakah tanggapan masyarakat sejauh ini tentang Dustira? Kalau Dustira mungkin bahasa Dustira jarang saya dengar. Ya ada rumah sakit tentara. RSP sih ya, rumah sakit tentara. Ya mungkin sosialisasi ya tadi Mbak jalanin hari ini kan juga salah satu tahapan ya. Ini juga satu metode yang bagus karena belum ada sebelumnya. Kemudian kita juga untuk membuka diri juga kayaknya kesannya terlalu banyak pembatasan. Nah, untuk nilai suatu branding itu kan tentunya tidak hanya cuman korban atau pasien yang sudah keluar. Kita harus duluan berani mungkin membuat satu forum. Ini sudah ada forum komunikasi radio. Kemudian mungkin kalau kita bisa berani buka layanan konsultasi kesehatan to face visual. Semacam telemedicine seperti itu, konsultasi. Kemudian yang ketiga ya tentunya bagi masyarakat yang jauh di atas sana itu mau pakai digitalisasi aja udah sulit dia. Tapi sistem kita udah digitalisasi. Tapi media pengantar dia untuk menguasai digitalisasi itu nggak ada. Mungkin harus ada tim yang tadi ada saya lihat di situ, tim rumah ke rumah itu mungkin juga salah satunya mentraining orang untuk terbiasa dengan sistem digitalisasi. Jadi untuk home care ini berarti yang tadi dikatakan dari rumah ke rumah itu tim home care kami memang sudah berjalan. Jadi alhamdulillah kalau Bapak juga mendukung, mensupport ya Bapak. Saya nyuruh tuh dulu. Saya maksakan harus ada yang keliling. Jadi harus ada yang berkeliling supaya kita selain membantu masyarakat untuk masalah kesehatannya, tetapi juga untuk mengedukasi dan sosialisasi tata cara untuk mendaftar sekarang karena sudah digitalisasi itu. Tahu nggak kenapa itu? Kira-kira home care itu kira-kira tahu nggak apa? Itu adalah salah satu tugas fungsi komando. Dengan fungsi rumah sakit mendatangi anak buah prajurit atau masyarakat
sudah membantu saya melaksanakan tugas itu. Siap. Jadi ini bagian daripada tugas saya yang orang akan tahu bahwa kita pimpinan dalam hal ini atensi kepada prajurit. Siap. Jadi ini juga membantu tangan saya. Siap. Gitu. Siap. Ya kan? Siap. Nah, seperti itu. Siap. Jadi kalau nggak ada yang datang, nggak diperhatikan. Artinya impact-nya dari anggota diperhatikan. Tugas saya jalan, Siap. penggunaan saya jalan. Siap. Jadi endingnya semua ini kan untuk kembali ke negara. Jadi kalau misalnya kita melakukan Bantu segala saya lah, sesuatu jelas. itu Iya. dengan sesuai dengan fungsinya. Jadi sekedar rumah sakit dengan adanya tim home care Dustira ini bukan hanya sekedar membantu yang sakit saja, Iya. tapi juga memberikan edukasi bagaimana sih tata cara mendaftar, bagaimana Ya. untuk mendapatkan pelayanan di sini dan bagaimana penanganan di rumah itu Ya. lebih terbantu sehingga negara pun juga terbantu, sudah teringankan karena Ya. ada yang menjadi ujung Agent. tombak. Ya, Nah. jadi ada agentnya. Siap. Bapak mohon izin terima kasih banyak mungkin Sama-sama. atas wawancaranya. Mungkin yang terakhir, mohon izin terakhir pesan-pesan untuk para petugas kesehatan baik dokter perawat khusus yang ada di Dustira izin dan masyarakat untuk Bapak dan Ada Bapak. moto bagus di kesehatan yang sebetulnya itu muncul dari dunia medisnya militer. Siap. No left behind. Siap. Knowledge-nya. No left behind itu berasal Ya, sama. dari medik, military medik. Siap. Nah itu silakan dijabarin. Itu dalam. Kalau bisa jabarin ini sampai besok pagi nggak selesai. Siap. Ya, tapi harapan saya moto no left behind ini juga menjadi edukasi buat pengetahuan, juga buat motivasi awak medis. Siap. Ya. No left behind. No left. Jadi jangan sampai ada yang Jangan tinggalin terbelakang, kawan. yang ketinggalan gitu. Karena itu menjadi tanggung jawabnya kita dari mulai yaitu tugas preventif, kuratif sampai rehabilitatif itu menjadi Missionnya tugas itu. kita bersama. Siap, mohon izin Bapak, terima kasih. Naik kapal ke Sumatera Cakep. dari Ambon, naiknya kapal Lambelu. Cakep. Terima kasih sudah hadir di podcast Dustira. Semoga Bapak Pangdam sehat dan sukses selalu. Terima kasih atur nuhun saudara buat semua para kru Terima Dustira. kasih. Salam hormat, salam kangen, salam Siap. sayang, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Amin semuanya, sukses. Siap, izin terima kasih.